Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau satu dalam doa untuk kita mulaikan ibadah pada sore hari ini. Nanti dengan hormat Ibu Yana akan pimpin dalam doa untuk kita akan mulaikan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah tempat ini ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama kami Tuhan, bertahta dalam setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi saudara-saudara kami Tuhan yang belum tiba di tempat ini. Kiranya Tuhan hantar sampai tiba di tempat ini dengan Tuhan dengan selamat Tuhan, sehingga mereka bersama-sama kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan dari awal sampai akhir Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa kami dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tidak ada kuasa di dunia ini ya yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita fokus pada setiap masalah, tapi hari ini Tuhan ajarkan untuk kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita sore hari ini lewat setiap pujian yang kita naikkan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang datang pada sore hari ini, kita akan merasakan hadirat dan kuasa yang daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan yang ajaib. Kita angkat pujian. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam itu pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini lewat pujian yang kami naikkan, kami merasakan kuasa di dalam nama Yesus. Kami merasakan ada kemenangan. Kami mau merasakan ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat.
pujian, ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagimu. Seberapa banyak yang percaya hari ini bahwa di dalam nama Yesus ada kebenaran, ada kekuatan, ada mujizat. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, percayalah. Kalau engkau panggil nama Yesus, saya akan kasih tahu, nama itu adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Dia sanggup menyembuhkan engkau, sebab Dia adalah Allah. Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Ku puji Kau Tuhan. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus pasti ada pengharapan. Dalam Yesus ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus akan terjadi dalam hidup kita saat ini. Puji Tuhan, kita mau siap memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang menjadi Allah, sumber kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama katakan ya, seperti yang saya katakan. Allah sumber kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kuatku. Lebih kencang lagi. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber. Amin. Katakan dengan iman. Dia Allah sumber kuat kita. Selamanya Allah sumber
pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Kita angkat pujian. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Saya undang kaum pria untuk boleh maju ke depan. Kita akan naikkan pujian ya. Semua kaum pria.
kita juga bahwa Yesus adalah pengharapan dalam hidup kita. Masih ada yang mau bersaksi mungkin? Menyatakan kebaikan Tuhan? Bisa tenang ya. Ternyata di belakang diam-diam. Iya. Saya terima kasih pada Tuhan dan bersyukur. Kalau saya sudah menyelesaikan ya, nikahkan 3 anak ya, itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan ya, dan Tuhan sudah cukupkan semuanya. Dan ini kan anak kami kemarin ya, mulai dari pemberkatan sampai pada resepsinya berjalan dengan lancar ya, tidak kekurangan suatu apapun ya. Terima kasih, Tuhan selalu menolongnya, Tuhan selalu menyertai dalam keluarga kami sampai kami bisa menikahkan anak kami. Ini semua karena Tuhan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji Tuhan ya. Seorang wanita adalah penolong dalam kehidupan ya, di dalam keluarga. Seorang mama bisa mengerjakan semuanya, ya, bisa menggantikan semuanya, ya. Pekerjaan suami dia bisa, tetapi seorang mama tidak dapat menggantikan tempat sebagai seorang istri yang luar biasa, ya. Jadi luar biasa ya, kita bisa melihat keluarga Ibu Sucen boleh melaksanakan semua, ya. Kemarin, ya. Apa yang sudah direncanakan semuanya boleh terselenggara dengan baik ya. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi kira-kira. Besarlah Tuhan dan layaklah dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya.
kamu. Hitungan ketiga kita akan baca 2, 3. Semuanya 2. Amin. Dia Tuhan yang sempurna dalam rencana dan setiap karyanya. Kita siapkan hati untuk kita mau terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan. Kau sempurna dan kaya, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Pujian ini kembali. Tuhan, Engkau sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian katakan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita, bahwa setiap rancangannya, firman Tuhan katakan, rancangan yang terbaik,
Rancangan damai sejahtera Dia berikan. Apakah hari-hari ini kita masih takut? Apakah hari-hari ini kita merasa khawatir? Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa penyertaannya selalu kita nikmati setiap hari. Dia ada bersama-sama kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, iman dan pengharapan kita taruh dalam nama Yesus. Percayalah, setiap masalah apapun, mungkin sakit penyakit, mungkin persoalan dalam pekerjaan, Dia Allah yang sanggup. Seperti pujian yang pertama kita naikkan, bahwa di dalam nama Yesus, janjinya ada kemenangan, ada kekuatan, ada mujizat. Kalau kita datang hari ini dengan iman yang sungguh-sungguh, kita pulang akan terima mujizat daripada Tuhan. Kita akan pujian ini dari awal. Kita menyatakan, Tuhan, Engkau sempurna dalam hidup kami. Engkau sempurna Tuhan. Menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Dengan yakin Bapak Ibu Saudara, dengan iman, dengan keyakinan, katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Dia akan nyatakan tanda dan mujizat sertai kami Tuhan. Amin. Kau bersama kami. Jadi bukti bahwa hidupku menggenapi firman-Mu.
cukup menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Hidup kami jadi firman-Mu ya Tuhan. Jangan cuma mulut kami saja ya Yesus. Sertai kami ya Yesus. Sertai kami ya Allah Kudus. Kasih kami ya Tuhan. Allah pengharapan hidup kami Kau ya Yesus. Pujilah nama-Mu ya Yesus. Allah yang terciri. Haleluya Yesus. Kami cari Kau. Kami bukan cari dunia ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami ya Yesus. Engkau mengerti ya Tuhan. Engkau tahu. Engkau tahu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Bila kami melenceng dari firman-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Glory. Glory, 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 haleluya, 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 Jesus. Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengerti ya Tuhan setiap isi hati anakmu ya Tuhan. Setiap permasalahan, setiap problem kami ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Buka hati kami, buka hati kami. Ampuni, 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 ampuni. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik ya Tuhan. Dunia ini semakin hari semakin ego dan ego terus ya Yesus. Tuntun kami Roh Kudus. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni. Ampuni, 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 ampuni ya Yesus. Berilah hati kami ya Tuhan, masukkan dalam firman-Mu ya Tuhan, tanam firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Jilawas hitam mati delekau kisah alekut. Jika usale talakal kita lanjutkan. Oh Jesus dan nama talekau nanti talete elete kata. Jilawas kana usjini. Yus kenal taulita alene. Jilawanika. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup yang kami sembah. Kau melihat kami ya Tuhan, Kau melihat hati kami ya Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan hati iman kami ya Roh Kudus. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Cila nama-Mu ya Yesus. Lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bersabda dalam melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sabdalah Engkau ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan sesuai dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau telah melindungi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan
Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur kalau kita masih boleh sehat, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama hari ini ya. Ya, kita masuk di bulan Maret dengan tema bijaksana. Ya, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana kebijaksanaan mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan hari ini kita mau belajar hidup bijak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau cari ayat atau cari arti kata bijak itu pasti disebutkan bagaimana artinya cermat, bagaimana artinya teliti, bagaimana artinya hati-hati. Jadi orang yang bijaksana itu bisa mengambil keputusan dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati. Ya, seringkali saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup kita selalu berhubungan dengan keputusan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, kita putuskan kita mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kita putuskan kita mau hidup dalam roh atau dalam daging. Kita putuskan kita mau hidup dalam kekekalan atau kebinasaan ya. Jadi ketika kita belajar hidup bijak, kita bisa menentukan, kita bisa mengambil keputusan dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati. Ya. Dan orang yang bijaksana Bapak Ibu Saudara tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau disebutlah egois. Ya, pokoknya aku dapat. Pokoknya buat aku. Pokoknya aku dan aku. Ya, orang yang bijaksana tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi orang yang bijaksana memikirkan nasib yang lainnya. Orang yang bijaksana belajar untuk pikir panjang. Kalau ini buat aku, yang lain gimana ya? Kalau aku ambil A, nanti gimana ya? Gitu ya. Jadi pikir panjang. Apa yang akan terjadi nanti? Kalau saya pilih jalan yang sempit, ada apa ya nanti? Itu kan disebut cermat, teliti, hati-hati, waspada supaya jangan sampai kita keliru. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tahu ya, beberapa waktu yang lalu sempat media sosial itu dihebohkan dengan karnaval di Brazil. Ya, mereka karnaval dengan tema satanik. Jadi ada banyak kostum iblis gitu ya, api hitam-hitam, ada tanduknya, dan ada satu, kalau saya ingat Jason itu takut sama ogo-ogo, pakai patung besar, dan mereka buat satu patung yang besar itu bentuknya seperti iblis. Dan kata media sosial itu, kata berita itu katakan setelah karnaval itu selesai, besoknya itu berhasil dilanda dengan banjir bandang. Ya, saya ada beberapa juga yang ngomong, oh itu kejadian sudah lama, cuma di-upload lagi gitu. Saya nggak tahu lah. Cuma Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita mengambil keputusan dengan bijak? Bisa nggak kita mengambil keputusan dengan pikir panjang? Karena orang yang bijaksana itu pasti dicari-cari orang. Kita akan lihat Kejadian 41 ayat yang ke-33. Kejadian 41 ayat yang ke-33. Kejadian 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kasih. Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana. Setelah ketemu orang yang berakal budi dan bijaksana, dia akan diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saat itu Firaun itu ibaratnya
raja gitu kan, tingkat paling tinggi. Orang yang bijaksana itu pasti dicari-cari. Ya, kita lihat bagaimana Firaun mencari orang sebagai tangan kanannya, orang kepercayaannya, orang yang punya kuasa atas tanah Mesir, tapi bukan orang yang sembarangan. Ya, dia harus berakal budi dan bijaksana. Karena apa? Tadi saya sudah katakan, orang yang bijaksana itu mengambil keputusan dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati, dan dia pikir panjang. Dia tidak pikirkan aku gimana, nanti aku ya, aku. Enggak. Dia pikir panjang, dia tidak pikirkan dirinya sendiri atau egois, dia teliti, dia cermat, dia hati-hati. Ulangan 1 ayat 15 tentang pengangkatan hakim-hakim. Ulangan 1 ayat yang ke-15. Ulangan 1 ayat yang ke-15. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-suku. Ada kepala-kepala suku, ada orang-orang yang bijaksana, mereka diangkat menjadi pemimpin. Kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-suku. Ingat, orang yang bijaksana itu pasti dicari-cari orang. Ya, ternyata mungkin sulit mencari orang yang bijaksana, sehingga stoknya terbatas. Jadi Firaun mencari orang yang bijaksana, dan di sini dikatakan waktu mau mengangkat hakim-hakim atau kepala pasukan gitu ya. Di sini Bapak Ibu Saudara kalau lihat Ulangan pasal 1 perikopnya ayat 15 itu judulnya apa? Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Ya, jadi bukan orang yang sembarangan, harus bijaksana dan berpengalaman. Lagi ya, Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terima kasih. Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Makanya Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan dikatakan di sini, ketika Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, ketika Yosua ditumpang tangan oleh Musa, maka orang-orang Israel mendengar dan melakukan semua perintah Yosua seperti mereka mendengar perintah Musa. Itu orang yang bijaksana. Ya, jadi ada Firaun tadi, ada pengangkatan hakim-hakim, bahkan Yosua. Ya, jadi orang yang bijaksana, sekali lagi saya katakan, itu dicari-cari orang. Kita lihat satu lagi, 1 Timotius 3 ayat 2 di Perjanjian Baru. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Iya. Waktu saya cari penilik itu apa ya? Penilik itu artinya pemimpin. Bisa dia penatua, bisa dia gembala. Jadi seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan, Firaun itu cari tangan kanannya yang bisa pegang kuasa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana Firaun mengangkat Yusuf, ya, dia sama, ibaratnya jabatannya, kuasanya itu sama-sama Firaun. Cuma rajanya Firaun, gitu ya. Kemudian pengangkatan hakim-hakim, ada kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000 dan lain sebagainya. Kemudian Yosua menjadi pemimpin dan penilik jemaat yang harus bijaksana.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang yang bijaksana, kita bisa mengambil keputusan dengan cermat, teliti, hati-hati, pikir panjang, kita pasti akan dicari-cari orang. Saya tiba-tiba teringat dengan kisah 12 pengintai. Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat, waktu itu kalau saya tidak salah suami saya, Bapak Hani sempat sampaikan bahwa 12 pengintai itu ternyata orangnya itu kepala-kepala suku, kepala-kepala dari 12 suku. Dan kita lihat responnya mereka ketika mereka disuruh mengintai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Respon mereka bilang apa? Jangan, orangnya tinggi besar, kita nggak mungkin menang. Seorang pemimpin yang ngomong ketika mereka mengintai. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang bilang apa? Kita pasti bisa. Yosua dan Kaleb ini ada di dalam grup 12 pengintai itu, 2-10. Yang 10 pemimpin katakan tidak bisa, yang 10 pemimpin katakan mustahil, tidak mungkin. Memang sih subur, memang sih tanahnya bagus, luas dan lain sebagainya, indah gitu ya. Tapi nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin bisa kita rebut tanah itu. Dan Yosua dan Kaleb hanya katakan apa? Kalau Tuhan sudah bilang kita masuk, kita pasti masuk. Kalau Tuhan bilang kita menang, kita pasti menang. Mereka pemimpin nggak? Pemimpin. Tapi kita lihat keputusan yang mereka simpulkan. Ya, mereka memberikan, setelah mereka mengintai, mereka kasih kesimpulan, tapi kita lihat kesimpulannya ada 2 jawaban. 10-2. Yang satu bilang mundur, yang satu bilang maju. Itu pemimpin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hidup bijaksana. Supaya apa? Jangan sampai kita salah memutuskan. Kita akan belajar 3 hal tentang belajar hidup bijaksana. Hal yang kita temui setiap hari, sehari-hari. Ya. Yang pertama, jadilah orang yang bijak menggunakan uang. Katakan sama-sama ya, bijak menggunakan uang. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, dunia katakan uang bukanlah segalanya, tapi segala-galanya butuh. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku. Itu dunia, itu katanya dunia Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kata firman Tuhan, Matius 6 ayat 21. Kita akan banyak buka ayat ya. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bijak menggunakan uang. Dunia boleh katakan segala-galanya butuh uang. Dunia boleh katakan ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku teman. Tapi firman Tuhan jelas katakan, ini peringatan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mundur, bukan mundur ya, kita lihat ngintip sedikit di ayat 24. Saya baca ya, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bijak terhadap uang, kita bisa seperti dunia. Segala-galanya butuh uang. Ya, kita bisa seperti dunia. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Kita bisa seperti dunia yang menilai segala sesuatu dengan uang.
the power of money. Saya sempat membahas ini juga dengan teman-teman beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat lagi firman Tuhan katakan apa di Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mencintai uang dan mencintai kekayaan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak katakan bekerja tidak boleh, mencari uang tidak boleh, kaya tidak boleh. Boleh. Siapa yang tidak mau bekerja? Siapa yang tidak mau dapat uang? Jelas dunia katakan ataupun realitanya memang kita butuh uang. Bapak Ibu Saudara, minta maaf kalau kita kalau kita mau buang air kecil di tempat umum, paling tidak kita harus siapkan uang sebesar. Kalau kita mau parkir kendaraan, paling tidak kita harus siapkan uang. Memang tidak ada yang gratis di dunia. Ya, semua butuh uang. Tapi malam ini kita mau belajar, kita harus bijak gunakan uang. Kalau tidak, seperti firman Tuhan, peringatan yang pertama tadi katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Dan dikatakan kalau kita mencintai uang, kita tidak akan puas. Kalau kita mencintai kekayaan, kita tidak akan puas. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. kita lihat di sini akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan adalah uang ya, ada kata cintanya di situ. Jadi uang itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Jangan salahkan uang gara-gara kamu gitu ya. Gara-gara kita cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kita lihat ya, ini versi bahasa Indonesia masa kini 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Karena mengejar uang mereka tidak nurut lagi sama firman Tuhan. Firman Allah yang hidup katakan seperti ini. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, dampak negatif dari cinta akan uang itu banyak. Kita jangan cuma berbicara tentang mencuri ya. Cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Suap menyuap dosa apa enggak? Suap menyuap dosa apa enggak? Dulu mama saya tuh suka gini. Waktu itu saya ambil rapot adik saya ya, Airin itu ambil rapot di sekolah. Mama saya ngomong gini, nanti kamu selipin di tangannya si ibu waktu jabat tangan ya, biar adik kamu kalau di sekolah diperhatiin sama ibu guru. Saya bingung awalnya, buat apa, gimana cara nyelipinnya, kan malu ya, banyak mama-mama yang lain. Suap menyuap dosa enggak? Karena uang. Korupsi dosa enggak? Karena uang. Selingkuh sama yang lebih kaya mungkin dosa enggak? Karena uang. Jadi cinta akan uang langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Jadi kita harus bijak menggunakan uang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, mungkin dunia boleh berkata segalanya butuh uang, itu realita. Tapi ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ya, sudah 3 ayat tadi tentang uang itu dibahas. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika engkau cinta uang, cinta akan kekayaan, kau tidak akan pernah puas. Dan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sekali lagi, saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk bekerja, untuk mencari uang. Silakan, ya, tapi kita harus bijak. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita memakai uang sebagai alat yang ampuh supaya aku naik jabatan, supaya aku tidak dihukum. Misalnya, saya pernah ketemu dengan satu orang teman, dia ditilang. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika ditilang, dia ambil dompetnya dan dia bilang gini, simsalabim, dia keluarkan uang 100.000 sampai dia kasih ke bapaknya. Ya, bukan sulap, bukan sihir Bapak Ibu Saudara, dia terlepas dari yang namanya tilang. Itulah the power of money. Kalau kita tidak bijak menggunakan uang, kita disetir sama uang. Ingat ya, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ingat betul-betul, ketika kita merasa tidak pernah puas, nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita mulai mungkin tidak bijak. Kita mengikuti gaya hidup dunia. Ya, seringkali orang-orang itu besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Ayo anak youth yang masih sekolah, besar pasak daripada tiang artinya? Oh, main ini. Ayo, besar pasak daripada tiang artinya adalah lebih pintar yang mama daripada anak-anak ini. Ya, itu peribahasa ya, besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kita mengikuti gaya hidup dunia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya berpikir, apa ini namanya, sosial media itu, kalau kita tidak bijak juga menggunakan sosial media, kita bisa ikutin arusnya dunia. Ya, kita lihat mungkin video orang-orang jalan-jalan ke luar negeri, video orang-orang pakai, sekarang heboh skincare, ya. Sekarang heboh dengan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara tahu hedon, mementingkan kepuasan diri sendiri. Kalau kita tidak bijak, kita bisa besar pasak daripada tiang. Saya pernah satu kali jalan sama suami saya lupa kalau nggak salah di sebuah mall. Ada seorang yang datang, kalau nggak salah ya, ini kalau tidak salah, dia datang untuk minta sumbangan, kalau nggak salah, entah sumbangan yayasan apa gitu. Tapi dia minta pakai kartu kredit, ya, pakai kartu kredit. Kemudian saya sama Hani tuh gini, maaf kami nggak punya kartu kredit. Dan jawabannya si Koko atau si Mas atau si Bapak itu katakan, oh masa nggak punya kartu kredit? Iya, kita nggak punya kartu kredit. Dan jawabannya dia, bagus, jangan punya kartu kredit, terus nanti pusing. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara punya kartu kredit, silahkan, boleh-boleh saja. Yang penting tetap teratur membayarnya. Tapi begini, ada orang-orang yang mengikuti gaya dunia, padahal mungkin keuangannya tidak mencukupi. Akhirnya besar pasak daripada tiang seperti yang saya sebutkan. Itu kan tidak bijak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kapasitas kita, kita harus dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati memutuskan, ini uang, ini berkat, ini mau dibagi kemana. Ya. Jadi supaya kita tidak disetir sama uang, supaya jangan akar dari segala kejahatan kita cinta uang, jangan sampai kita tidak pernah puas. Dan yang kedua, kita bijak menggunakan waktu. Ketika kita
tidak bijak menggunakan waktu, ini juga mungkin ada hubungannya dengan kita kerja terus, cari uang terus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk kita bersama dengan keluarga, ada waktu untuk kita beribadah. Ya, siapa di sini yang merasa 24 jam itu rasanya kurang? Kok udah malam lagi aja ya? Besok minggu, kok udah minggu lagi ya? Kayaknya Tuhan seminggu kurang deh 7 hari, tambah sehari boleh nggak? Tuhan kayaknya sehari 24 jam nih kurang deh, tambah 1 jam atau 2 jam boleh? Ya, kita merasa waktu semakin tipis. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu tidak bisa kita putar kembali. Kalau jam dinding kita mati, kita mau putar itu bisa. Tapi kalau masa lalu kita putar, kita ulang lagi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi gunakanlah setiap waktu dengan baik. Ketika kita berbicara bijak menggunakan waktu, saya mau berbicara tentang kesempatan. Katakan sama-sama kesempatan. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan ayat 15 sebelumnya dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, setelah dia ngomong begitu, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, terus ada kata-kata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar berita tentang dunia hari-hari ini, memang sepertinya tidak ada harapan, memang sepertinya sepi, memang sepertinya lesu, memang sepertinya aduh Tuhan kayaknya gelap deh. Makanya kita harus bijak menggunakan waktu. Ya, pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, waktu saya dengan Hani mengadakan acara di Jember setelah pernikahan, ucapan syukur di Ikiwae, itu papa saya nggak ikut. Dan itu saya menyesal sampai sekarang. Bisa diulang nggak? Nggak bisa. Jadi beberapa waktu sebelum acara gitu ya, saya kan terus tanya, papa ikut nggak? Nggak, dia nggak mau ikut. Akhirnya saya dengan Hani hanya belikan tiket untuk Mama dan Airin. Dekat-dekat tanya, mau ikut nggak? Enggak. Dekat-dekat tanya, mau ikut nggak? Enggak. Hari H, Bapak Ibu Saudara, dia berangkat ke bandara dong. Dan posisinya saya tidak siapkan dia tiket. Dan saat itu mama saya cuma bilang gini, bukan mama saya, koko saya bilang gini, kenapa kamu nggak siapkan tiket untuk papi? Misalnya, anggaplah harga tiket saat itu 500.000. Seandainya papi betul tidak ikut, nggak apa-apa lah. Anggap aja buang ciong 500.000. Paling nggak hari H ketika papa ikut, dia bisa tetap berang. Papa saya sudah siap koper, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah nyampe di bandara. Dan waktu itu kita nyampe, waktunya itu sangat mepet. Sampai mama saya itu harus didorong pakai kursi roda karena udah nggak sempat waktunya untuk jalan santai pelan-pelan. Mama saya kan jalannya agak pelan ya, nggak bisa cepet gitu. Sudah terlambat sekali karena macet dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara tahu, papa saya tinggal di bandara, kami pergi berangkat. Itu saya menyesal sampai sekarang. Ya, jadi jangan sampai kita, saya baru kepikiran gitu waktu koko saya ngomong gitu, saya baru, iya juga ya, kenapa nggak saya belikan aja tiketnya, urusan dia berangkat nggak berangkat urusan nanti. Karena papa saya gitu, nanti hari ini bisa bilang A, besok bisa bilang B. Kalau sudah direncanakan misalnya gini ya,
Minggu depan ya kita pergi. Dulu kalau kita anak-anak tuh anak-anak suka bilang ke Jakarta, ke puncak. Ya. Minggu depannya kita liburan pergi ke puncak. Nanti hari Minggu depannya nggak berangkat. Udah siap-siap, udah packing, nggak jadi berangkat. Tapi kalau papa saya bilang ini, siap-siap sekarang kita berangkat, itu pasti jadi berangkat. Itu tipe papa saya gitu. Jadi yang nggak bisa direncanakan minggu depan ya kita pergi, minggu depan ya kita keluar, minggu depan nggak bisa. Ya, jadi dari situ saya belajar. Ya, kok aku nih ibaratnya nggak berhikmat lah, nggak bijak lah, kenapa aku nggak belikan aja gitu ya. Dan kesempatan itu hilang. Bisa nggak diulang lagi? Nggak bisa. Gitu ya. Mazmur 90 ayat 12. Minggu lalu ini juga sempat disebut, bahkan kita nyanyikan lagunya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, saya coba mau tanya, sudah berapa hari kita hidup di dalam dunia? Bukan berapa tahun ya, berapa hari? Saya lupa tadi kalikan, saya berapa tahun ini ya? Kalau tahun 93 sekarang tahun berapa? 30 tahun, sudah berapa hari ya saya hidup? Sudah beroleh hati yang bijaksana belum kita ya? Ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijak, Bapak Ibu Saudara, ingat kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Tahun lalu kami ikut rekreasi dengan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu kami pergi sepastori, semua pergi sama pengerja, mama papa semua berangkat ya. Dan waktu itu setelah pulang, saya sama Hani sharing berdua gitu ya, ayo kita rutinin setahun sekali atau setahun 2 kali kita pergi sepastori, sekeluarga pastori, kita pergi entah kemana ya, happy jalan-jalan untuk sepastori aja gitu ya. Dan terrealisasilah kemarin Bapak Ibu Saudara, bulan Januari, kalau saya tidak salah tanggal 4 Januari kita ke Utama Raya ya, kita pergi ke sana ke Utama Raya, sepastori kita berangkat ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan ya, saya tadi waktu nulis saya sempat ingat waktu kita jalan-jalan sepastori awal Januari itu sebelum Bapak Gembala sakit ya, tanggal 4 Januari, dan tanggal 28 Januari Papa masuk rumah sakit ya. Dan sampai sekarang beliau masih belum bisa menggunakan ya kaki tangan dengan baik ya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk kita berangkat ke Pasir Putih kemarin itu maju mundur, jadi enggak. Bahkan besoknya mau berangkat, malamnya tuh sudah berangkat gak ya, jadi enggak ya gitu ya. Anak-anak yang ikut mereka galau, Bapak Ibu Saudara sudah siap ya, besok jam segini kita berangkat kumpul di gereja gitu ya. Kemudian tengah malam saya WA lagi, nggak jadi ya. Jam 8 pagi saya WA, jadi ya buruan mandi ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bijak menggunakan waktu, kita tidak bisa gunakan kesempatan dengan baik, kita nggak akan pernah tahu kapan dan waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari COVID kemarin. Apakah ada yang menyangka kalau COVID akan bertahun-tahun, 2 tahun kurang lebih ya, kita harus ibadah online, kita tidak bisa nyambangi orang sakit, bahkan saudara kita sendiri atau pasangan kita sendiri, kita nggak bisa ketemu. Ibadah kita nggak bisa, pelayanan kita nggak bisa. Biasanya mungkin jabat tangan cipika-cipiki kalau ketemu keluarga, sekarang nggak bisa. Kita harus belajar. Kalau kita bijak, kita pasti belajar dari masa lalu. Ya. Ketika ada waktu untuk kita melayani, ayo kita melayani. Ketika ada kesempatan untuk kita ibadah, ayo kita ibadah.
Ketika ada waktu dan kesempatan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, gunakan itu dengan baik. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan, ya. Dan saya bersyukur sekali kalau kemarin kami boleh pergi dari ibadah bareng hamba-hamba Tuhan, itu kita pergi sepastori. Kami belajar kami ingat waktu yang Bapak Ibu sudah kalau ingat tahun lalu, saya, Papa, Mama Hani pergi ke Jakarta seminggu kalau nggak salah tuh, yang ke keluarga Papa ke Sukabumi, ke Jakarta sampai ke Jogja sampai balik ke sini. Nah dari situ saya sama Hani itu mulai rencana, ayo kita setahun sekali kita pergi sepastori, family time. Ya, jadi ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita bersama dengan keluarga, ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu untuk kita ibadah, ada waktu untuk kita melayani. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara sampai kapan, kita tidak pernah tahu masih ada kesempatan atau tidak. Ya. Dan yang ketiga, kita mau belajar bijak menggunakan hati. Nah, ini yang susah-susah gampang. Amsal 15 ayat 5. Amsal 15 ayat yang kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Siapa yang senang ditegur? Siapa yang kalau ditegur marah? Siapa yang kalau ditegur berubah? Siapa yang kalau ditegur tersinggung? Amsal 15 ayat 5 katakan, orang yang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Bijak dengan menghakimi dua hal yang bijak dengan menghakimi. Teguran dengan menghakimi adalah dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Ketika menghakimi kita seolah menuduh, ketika menghakimi kita sepertinya antara hakim dengan terdakwa gitu ya. Jadi langsung pokoknya kamu saya hukum, pokoknya kamu begini, pokoknya kamu begitu. Tapi kalau teguran, kita menegur dengan kasih. Ya, tadi saya sempat tanya, ketika kita ditegur, kita harus siapkan hati. Ya, kalau kita tidak bijak menggunakan hati kita, ketika teguran itu datang, kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa tersinggung, atau kita mungkin bisa berubah lebih baik. Ya, kita harus gunakan hati kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bijak menggunakan hati artinya kita bijak mengambil kesimpulan. Kami selalu, saya sempat di kelompok katakan ada mata, ada telinga, dan ada mulut. Mata kita melihatnya, menilai, oh gini. Telinga kita mendengar, oh pendapatnya dia begini, oh dia ngomong seperti ini. Dan dari mulut kadang-kadang kita suka mengambil keputusan. Dari mulut kadang-kadang kita suka menyimpulkan. Setelah melihat, setelah mendengar, kita simpulkanlah keluar dari mulut kita. Oh ternyata ini orang yang seperti itu. Oh ternyata Tuhan lebih bela dia. Oh ternyata aku sudah rajin ke gereja, tapi doaku gak pernah dijawab sama Tuhan. Dari sini, keluarnya dari sini. Ketika kita tidak bijak dengan hati kita tidak bijak menggunakan mulut kita, ya, kita menyimpulkan segala sesuatu hanya sebatas dengan apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman timbul. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi belum kita lihat, tapi kita percaya apa yang kita harapkan. Ketika kita bijak menggunakan hati, kita akan bijak mengambil kesimpulan. Kalau kita menilai Tuhan kita dengan apa yang kita lihat saja, maka kita bukanlah orang yang bijak. Saya sempat katakan di kelompok kapan hari, Bapak Ibu Saudara, kalau mau menilai Tuhan
dengan melihat kondisi Bapak Gembala. Misalnya Bapak Gembala sudah melayani bertahun-tahun, kenapa sih Tuhan kok nggak sembuh-sembuh? Bapak Gembala sudah melayani bertahun-tahun dari muda sampai sekarang, bahkan Tuhan menangkan. Dulu kan tidak percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa sih sakit terus? Kita menilai Tuhan dengan apa yang kita lihat. Kita kecewa sama Tuhan karena apa yang kita lihat. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan kepada Tuhan. Waktu, harta, keluarga, semua aku serahkan kepada Tuhan. Tapi kenapa? Untuk doa yang satu ini kok Tuhan gak pernah jawab, tuh kenapa? Kita menilai Tuhan dengan apa yang kita lihat. Kita tidak bijak menggunakan hati kita. Kenapa? Kita menilai Tuhan. Kok Tuhan gitu sih? Aku ke gereja 10 tahun, tetanggaku baru ke gereja kemarin sore, dia langsung dapat mujizat loh. Aku doa sampai jengking-jengking, Tuhan gak jawab doaku. Kita mulai menilai Tuhan dengan apa yang kita lihat. Kita batasi Tuhan dengan apa yang kita lihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau kita menilai Tuhan dari apa yang kelihatan saja, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Maka kita tidak bisa berkata Tuhan Yesus baik. Karena apa? Kita batasi Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kali di tengah masalah, Tuhan Yesus selalu mengucap syukur. Perhatikan. Ketika cuma ada 5 roti dan 2 ikan, murid-murid mengeluhkan, gimana Tuhan? 5 roti 2 ikan, gimana cara pembagian matematikanya dibagi jadi 5.000 orang, gak cukup. Biar cuma sebutir, seemprit, biar dapat tulang-tulangnya ikan, gak cukup. Firman Tuhan katakan, dia ambil itu 5 roti, itu 2 ikan, dia menengadah ke atas dan dia mengucap syukur. Di tengah masalah gak? Jadi bijaklah gunakan hati. Karena kalau kita bijak menggunakan hati kita, kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dimarahin, ditegur, puji Tuhan. Dicobai, ada masalah, puji Tuhan. Ya. Ketika corona datang, kita bahas lagi si corona ya, dan kita memutuskan untuk ibadah online, untuk ibadah onsite, kita harus bijak. Ya, kami rundingan, kami pikir bagaimana caranya jemaat bisa tetap beribadah, bagaimana caranya jemaat, kapan ya kira-kira nggak lockdownnya dibuka, kapan ya kira-kira pembatasan skala besar itu, supaya kita bisa ibadah. Bahkan tahun ini kita mulai, Bapak Ibu Saudara, saya mau promosi. Hari Selasa kita ada 4 minggu. Minggu pertama pria, wanita, keluarga muda dan lansia. Untuk jadikan ini Selasa 4 minggu dengan satu sendiri tidaklah mudah. Kemudian Jumat remaja, Sabtu pemuda, tidaklah mudah. Saya katakan sama teman-teman ya, baik yang di keluarga muda, waktu itu saya katakan, di remaja, di pemuda juga saya katakan, kalau kita lihat sedikit, orangnya itu aja, gak usah wes, kita gak akan bisa maju, kita gak akan pernah bisa mulai. Saya katakan sama anak-anaknya, anak-anak pemuda, anak-anak remaja, saya pernah dengar cerita kemarin waktu ibadah remaja. Saya sebut saja namanya Bapak Angga. Bapak Angga katakan gini, pernah loh aku dulu ibadah pemuda itu, aku cuma sama Mas Dian berdua. Terus yang satu, kalau saya tidak salah ya, Unda Yohanes itu main gitar, main musik sama WR, yang firman Tuhan Opa. Pernah juga kejadian Bapak Ibu Saudara, waktu masih ingat Kak Lydia Papua, Lydia yang menikah dengan Rio, Kak Rio itu, waktu itu kalau tidak salah Weni sama Irene ya, cuma bertiga, bukan berdua ya, tapi mereka tetap
tetap lakukan ibadah. Ya, kalau kita menilai dengan kacamata manusia, tidak usah ibadah, tutup aja ibadahnya, tidak ada orang. Itu kacamata dunia, itu secara daging, secara manusia. Tapi saya katakan sama anak-anaknya, nggak apa-apa, kita tetap maju. Kalian inilah sejarahnya. Kalau waktu itu, waktu zamannya Mas Angga dengan Mas Dian dulu tidak berdua, mungkin nggak dia cerita sama saya. Dulu kami cuma berdua loh, tapi kami tetap datang loh. Irena, Weni, dan Kak Lydia. Mungkin nggak ada cerita. Dulu ada Kak Lydia, ada Weni, ada Irena. Cuma bertiga ibadah pemudanya. Mungkin nggak itu ada ceritanya, ada kisahnya. Kan nggak mungkin, betul? Mau 1 orang ke, mau 2 orang ke, tetap jiwa, layani. Ya, jangan malah berhenti, jangan malah ditutup. Ayo kita maju. Ya, banyak gak omongan, udah gak usah wis ibadahnya itu lagi. Jangan patah semangat Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemuda remaja. Ya, kita tetap maju bersama-sama. Yang pria, semangat pria. Ini saya promosi loh ya, di endorse. Semangat pria. Aduh, cuma 2 orang, 2 butir. Tadi waktu nyanyi di sini, apa tadi lagunya? Apa tadi lagunya Om? Yesus, oh Yesus. Semangat pria. Wanita semangat. Kamu remaja. Wanita semangat. Keluarga muda. Awas ya, keluarga muda semangat gak datang ya. Bapak Ibu Saudara tahu ibadah lansia. Aduh, Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lansia daripada keluarga muda, minta ampun. Bijak gunakan waktu ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu lansia baru setia Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengecilkan lansia ya, tapi semangatnya lansia itu luar biasa saya katakan. Ibadah perdananya, pria-pria juga harus semangat. Ya, ini ibadah kaum pria. Jadi harus datang, harus setia. Wanita setia, keluarga muda setia, lansia lebih setia. Amin. Amin. Ya, jadi jangan kita menilai sesuatu dari apa yang kelihatan saja. Ya, kalau kita cuma melihat dari yang kelihatan, ya wis segitu aja. Ya wis terbatas. Ya, kalau kita lihat gereja kita, ya wis ini dindingnya, ini dindingnya, ini dinding, ini dinding, ya udah dinding tak dinding. Tapi kita mau bijak menggunakan uang, kita mau bijak menggunakan waktu, kita mau bijak menggunakan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita, saya kasih contoh, kalau kita mengampuni dari apa yang kelihatan, kita pasti akan kecewa. Karena apa? Aku sudah mengampuni dia, tapi kok kelakuannya masih kayak gitu, kecewa nggak? Kita lihat kan kelakuannya seperti apa. Aku sudah ampuni, tapi kok dia masih tukang bohong, kita kecewa. Aku sudah ampuni, tapi kok dia nggak berubah, kita kecewa. Jadi jangan berhenti ketika kita sekedar melihat saja. Ya, karena apa? Kita akan kecewa, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, dan saya mau singgung ini sebentar ya. Saya mau undang pemain musik. Bapak Ibu Saudara, tema kita Natal tahun lalu apa? Halo, baru Desember ini, baru Maret. Apa? Wow, be strong. Artinya, hendaklah kamu kuat. Saya yakinnya, seyakin-yakinnya, ketika Bapak Gembala dapatkan itu tema, dia nggak cap, cip, cup, kembang, kuncup, enggak. Terbukti nggak be strongnya? Saya mau tanya, terbukti nggak be strongnya? Dari itu tema keluar sampai sekarang, yang Bapak Ibu Saudara, be strong itu keluar, hendaklah engkau kuat itu keluar,
selesai Natal, kita masuk tahun baru, kita masih pakai tema besar bistro. Saya bergumul dengan Hani, kita mulailah Januari dengan tema zona nyaman. Saya katakan tadi, tanggal 4 Januari kita berangkat jalan-jalan ke Utama Raya Pasir Putih. 28 Januari Bapak Gembala sakit. Bukan cuma sekedar sakit aja ya, maksudnya betul-betul tidak bisa berjalan, tidak bisa gunakan tangan, tidak bisa gunakan kaki. Masuk bulan Februari, setelah 28 Januari Opa sakit, Bapak Gembala sakit, Februari muncul itu tema mengenal. Apakah saya tiba-tiba simsalabim abrakadabra muncul mengenal? Enggak. Untuk kita mengenal, saya bagi dua di catatan saya. Mengenal rencana Tuhan dan mengenal keluarga kita sendiri. Ini buat pribadi saya ya. Ini kesaksian saya ya. Dan masuklah bulan Maret, bijaksana. Di minggu kedua ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2 minggu ke depan. Tapi saya sempat saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dari tahun lalu saya dengan Hani bergumul, kita pakai tema ya. Tahun lalu kan kita pakai tema ya. Sebelum tema itu keluar bulan depan gitu ya, hari-hari ini tuh kita digencet, digempur dengan tema itu dari tahun lalu sampai masuk tahun ini. Saya katakan sama Hani, sudah masuk tahun baru ya, selesai Natal masuk tahun baru, saya katakan belum selesai loh ya kita. Bukan berarti kita masuk tahun baru, tahun 2022 sudah selesai, tahun 2023 kita mulai lagi yang awal bersama dengan Tuhan. Zona nyaman, mengenal, bijaksana. Dan saya katakan, kata hendaklah kamu kuat itu masih berlaku sampai sekarang. Bingung gak kita waktu Opa sakit? Bingung gak kita waktu Bapak Gembala sakit? Sakitnya bukan cuma sekedar seperti yang lalu-lalu, cuma sekedar diinfus, sakit lambung, sesak. Enggak. Kami harus belajar bagaimana gantikan popoknya. Kami belajar bagaimana dia makannya. Kami belajar bagaimana mandikannya. Kami mengenal rencana Tuhan. Kami mengenal satu keluarga seperti apa. Hendaklah kamu kuat. Amin. Iya, saya mau kuat. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tak kutaukan hari esok. Singer dan WA boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hidup bijak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ketika kita punya waktu, punya kesempatan, gunakan dengan baik. Ketika Tuhan berikan kita berkat materi, sebutlah uang, gunakan dengan baik. Dan ketika kita punya hati, gunakanlah hati kita dengan baik. Menyimpulkan segala sesuatu dengan baik. Kalau hanya apa yang kelihatan, kita mudah kecewa. Kita mudah tinggalkan Tuhan. Kita mudah menilai orang. Ya, kita naikkan puisi ini. Oh tiada ku
tidak mengerti secara pikiran kita. Kenapa sih Tuhan bikin matahari? Dari apa sih Tuhan buat Merkurius, Jupiter, Saturnus? Tuhan kok buat hewan banyak banget sih? Ada semut, ada kecoa, tikus. Kenapa Tuhan gak bikin yang indah-indah kayak kupu-kupu? Kenapa Tuhan harus bikin ular sih? Kalau digigit mati. Ada banyak hal yang tidak kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau percaya sama Tuhan, amin. Kita mau jalan serta Yesus, amin. Kita mau pegang tangan Tuhan, amin. Kita mau belajar bijak. Belajar bijak. 1 bulan penuh kita akan belajar tentang kebijaksanaan. Bulan lalu kita sudah belajar mengenal. Dan harusnya ketika kita sudah mengenal, kita akan bisa bijak dalam menilai, dalam bertingkah laku. Kita akan pujian ini dari awal. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan setelah Yesus, maka hatiku terbanyak banyak hal yang ku pahami dalam
Allah Bapa kami yang baik, benar Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa ada banyak hal yang tidak kami pahami dalam hidup kami. Sering kami menginginkan yang itu, namun ini yang terjadi. Sering kami mengharapkan yang itu Tuhan, namun Engkau memberikan ini. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, bersama dengan hamba-hamba-Mu, kami mohon kepada Engkau Tuhan, kami mohon kepada Engkau, jadikan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Bijaksana dalam mengatur keuangan kami, bijaksana dalam mengatur waktu-waktu kami Tuhan, dan bijaksana tentang hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang bijaksana ini. Karena Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu kalau menurut keinginan kami pribadi Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang diatur Tuhan. Kami rindu kami melakukan apa yang enak menurut daging kami. Kami rindu hidup semau-maunya kami sendiri Tuhan. Namun bersyukur Tuhan, bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu ini berjalan dengan cepat Tuhan. Kami berpacu dengan kuasa kegelapan. Kami berpacu dengan keadaan dunia ini Tuhan. Kalau kami tidak mempunyai kebijaksanaan dalam hidup kami, kebijaksanaan bersama dengan Engkau, kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami pasti menjadi orang-orang yang tertinggal Tuhan. Kami tidak ingin kami punya iman yang sia-sia kepada Engkau, waktu yang sia-sia Tuhan. Kami tahu waktu kami ini sedikit Tuhan, namun kami rindu kami menggunakannya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami boleh ya Tuhan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak Tuhan untuk masuk bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Terima kasih aku, terima kasih Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua tanpa terkecuali Tuhan, memberikan hati yang bijaksana Tuhan. Karena hidup kami ini hanya seperti bunga rumput Tuhan, yang sebentar pagi kelihatan indah, namun setelah sore hari Tuhan hanya menjadi sampah yang akan diinjak-injak orang Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Engkau. Mampu Tuhan mengerti bahwa kami sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami mau melayani Engkau dengan apa yang ada dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau pasti sudah menguatkan kami semua, menguatkan kami semua beserta dengan Roh Kudus-Mu. Kami pasti bisa Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Pakai hamba-Mu
Pakai Tuhan, buka lebih lagi rahasia firman-Mu untuk dibagikan kepada kami, umat-umat-Mu Tuhan. Kamu berkati kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu kami tangkap dan kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Ajari kepada kami untuk kami memberikannya dengan sukacita. Terima kasih Allahku, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni kami. Dan dalam satu nama yang ajaib kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan bawa persembahan. Kita akan pujian Dia Tidak Pernah Bohong. Terima kasih buat persembahannya. Kita akan puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Seberapa banyak yang kita diberkati lewat ibadah hari ini? Ya, percaya yang mana? Tempat ini ku disebut
Mari semua kita mengangkat tangan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Engkau melihat tangan-tangan kami naik ke hadirat-Mu, tanda kami memohon kepada Tuhan, tanda kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua itu kami tahu anugerah Tuhan yang ada. Tuhan membela kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Engkau tahu kebutuhan umat-umat-Mu masing-masing Tuhan. Apapun permohonan kami, permohonan mereka, semuanya Tuhan jawab. Supaya selalu tambah ada ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan ini dan jawab doa yang mereka minta kepada Allah. Kami percaya kasih karunia Allah dilimpahkan bagi semua kami yang ada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.